Selamat hari Minggu, saudara. Kayaknya nggak ada orang yang baru ya kayaknya. Oke, hari ini banyak perempuan di sini karena sebagian leader dan pastoral kita lagi ke Surabaya. Biarkan mereka belajar tentang Injil supaya mereka menjadi imam-imam yang baik. Ada amin, ibu-ibu. Oke, sore hari ini kita mau masuk ke dalam khotbah The Good Shepherd. Karena ini tema bebas, jadi saya ambil tema gembala yang baik, saudara. Mari kita buka di Yohanes 10 ayat 11 sampai 16. Saya akan baca bergantian sama saudara ya. Biar kita capeknya bareng ya. Oke. Kita buka di Yohanes 10 ayat 11 sampai 16. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, kita lanjut ke Yesaya 34 ayat 11 sampai 16. Saya baca duluan ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Aku akan membawa mereka keluar di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang? Di padang, ya. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Wow, ini bagus banget ayatnya saudara. Di sini jelas banget bahwa dialah yang mencari kita saudara. Kalau kita lihat yang ayat terakhir ya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut dan yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wow. Saudara, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala dan manusia sebagai domba di sini. Lalu kenapa dia menggambarkan dirinya sebagai gembala dan dia menggambarkan kita sebagai domba? Jadi ternyata ada artinya, saudara. Kenapa dia nggak menggambarkan dirinya sebagai raja dan kita adalah rakyatnya? Kita kan pengen gitu ya. Kalau kita nonton Avenger atau film superhero, kita pengennya Tuhan itu kayaknya megah, keren gitu ya, tegas, memerintah gitu. Itu kan harapannya kita kan, pengennya sebagai kayak superhero, Superman dan lain sebagainya. Nah, kenapa Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala dan kenapa kita dilambangkan sebagai domba? Oke, yang pertama kita mau bahas dulu dari sisi kita ya. Manusia dilambangkan sebagai domba. Kenapa domba, saudara? Kenapa nggak monyet gitu yang nggak pinteran dikit gitu ya, yang lucu terus pinter, cerdik gitu. Kenapa domba, saudara? Atau mungkin kalau yang lebih keren lagi apa ya? Macan kali ya. Di sini kan banyak macan-macan ya. Mama cantik maksudnya gitu. Ya, kenapa nggak macan gitu? Kayaknya kan garang atau mungkin kita bisa melawan iblis gitu ya. Kayaknya kalau macan kayaknya lebih keren gitu ya. Tapi kenapa Tuhan menggambarkan kita sebagai domba? Bahkan nggak cuma domba loh. Kita adalah domba yang lemah gitu. Nah, kenapa domba? Yang pertama, saudara, sifat domba itu apa? Bukan binatang yang mandiri. Ternyata domba itu, saudara, nggak bisa mencari makanannya sendiri. Makanya dia butuh gembala.
Jadi Tuhan menganggap kita itu seperti domba, bukan binatang yang mandiri. Juga domba itu tidak dapat membela diri. Jadi saking bodohnya, domba itu gak tahu siapa yang belain, dan dia tuh kayak hidupnya kayak gak tahu maunya apa, gak tahu mau kemana, gak tahu. Jadi memang harus ada yang membela dombanya gitu. Terus ketiga apa? Bodoh, saudara. Sebenarnya kita tuh bodoh loh, saudara. Kita itu gak tahu jalan, mudah bingung, gampang tersesat. Artinya apa? Kita tuh dianggap Tuhan sebagai manusia yang gak tahu arah, gak tahu maunya apa, bahkan kita gak punya kebenaran kita sendiri. Makanya kenapa kita suka bingung kan? Kenapa sekarang manusia mencari validasi dan pengakuan dari orang lain? Karena kita butuh sesuatu yang gini loh, saya tuh siapa ya? Saya itu dilahirkan untuk apa? Saya itu, hidup saya tuh untuk apa? Jadi makanya kenapa manusia mencari kebenaran buat dirinya sendiri. Itulah kita, saudara. Kita itu gak punya kebenaran. Bahkan kita gak tahu jati diri kita siapa waktu dilahirkan. Apalagi mungkin buat saudara yang lahir dari keluarga yang tidak menerima saudara, atau mungkin kita tertolak, mungkin pernah ditolak sama orang tua kita atau apapun. Sebenarnya kita tuh kehilangan loh. Kehilangan kebenaran kita, kehilangan jati diri kita. Makanya kita sering mencari di tempat lain. Kita cari identitas kita di dalam pekerjaan. Kita cari identitas kita di apa? Kita cari pasangan hidup supaya apa? Supaya kita tahu jati diri kita siapa. Ya kan? Kita sering cari pengakuan orang lain, cari validitas. Untuk apa? Karena kita pengen tahu kita tuh siapa sih? Apa sih arti hidupku buat orang lain? Karena sebenarnya kita tuh seperti domba. Kita gak tahu arti hidup kita. Makanya kita bingung. Terus nanti ada yang ngomong A, kita ikut A. Ada yang ngomong B, bener lagi B. Ada yang ngomong C, bener juga sih C. Gitu kan kita. Sebenarnya keadaan kita seperti itu, saudara. Kita gak tahu arah hidup. Kita suka mencari jalan kita sendiri. Makanya kita gak suka diatur orang kan. Gitu. Terus dan terakhir kita adalah domba yang keras kepala. Udah salah, kekeh lagi bahasa Sundanya ya. Kekeh tuh apa? Ngotot gitu, ngotot udah salah, ngotot ngegas pula gitu kan ya. Jadi memang kita lah manusia-manusia yang seperti domba ini, yang bodoh. Saudara, kita tuh ya hari-hari ini gitu banyak orang tuh mencari kebenaran tapi mereka gak dapet gitu. Jadi kita cari lewat nilai-nilai dunia. Waktu nilai dunia bilang gini, follow your heart. Karena mereka sebenarnya gak punya jawaban. Mereka gak punya kebenaran, makanya mereka mengobati kebenarannya dengan ya udah, apa yang kamu suka lakuin. Apa yang kamu mau lakuin, lakukan aja, gak apa-apa kok. Gak ada yang bisa ngelarang kamu. Akhirnya mereka menghibur dirinya dengan nilai-nilai seperti itu. Nah itulah yang dibilang domba itu gak tahu arah. Bayangin kalau kita ngikutin semua kemauan hati kita, sebenarnya kita hancur loh, saudara. Contoh, kita pengen kemana nih, coba. Kita maunya drugs misalkan gitu. Ya kita akan terus ke situ. Dan terus nanti kita dengar lagi kata dunia, follow your heart. Do what makes you happy. Wah, saya happy nih pakai ini. Ya pakai terus, gitu kan? Akhirnya apa? Binasa kita di situ. Ketergantungan dan lain hal, dan itu membawa kebinasaan buat hidup kita. Akhirnya itu. Karena apa? Karena kita gak tahu kebenaran itu seperti apa. Sama dengan juga nilai-nilai nilai-nilai di yang lainnya, bukan cuma hanya itu. Tapi ada banyak hal nilai yang ternyata gak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Sehingga kita tuh percaya. Percaya karena itu menyenangkan hati kita. Makanya kita percaya. Karena kita gak tahu mana yang benar. Sebenarnya itulah kita. Bingung. Gitu. Ya, itulah sifat domba. Dalam Yeremia 50 ayat 6, umatku yang tadinya seperti domba-domba yang hilang, mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Ini ngeri ya. Dibiarkan sesat oleh gembala loh. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Ini lucu ya saudara ya. Jadi udah kita jalan sendiri, sesat sendiri, kita lupa balik gitu. Jadi, nah yang lebih gila lagi di sini tulis oleh gembalanya saudara. Makanya gak aneh hari-hari ini banyak orang Kristen kepahitan sama gembala. Mungkin gembala di gereja, leader di gereja, banyak orang keluar masuk gereja karena mereka melihat sosok gembala yang mereka pikir gembala ini sempurna gitu. Mereka melihatnya, oh pendeta ini sempurna, harus kita ngikutin hidup dia. Tapi satu titik waktu kita melihat kejatuhannya mereka, ada dosa sedikit yang kamu lihat, kamu akan kecewa. Karena kita melihat
gembala seperti Tuhan. Kita menuhankan mereka gitu. Nah, padahal gembala-gembala ini adalah gembala manusia yang sama-sama berdosa. Makanya arti pemimpin itu di dalam Injil itu adalah pendosa yang diberikan otoritas. Ngeri ya. Sebenarnya arti kata pemimpin itu lebih ngeri loh daripada sekedar domba biasa. Tapi karena kenapa? Karena kita sama-sama manusia berdosa, hanya kita gembala diberikan otoritas. Itu lebih ngeri loh saudara. Kalau gembala ini menyalahgunakan otoritas, kalian akan disalahgunakan dengan secara rohani gitu. Jadi kita gembala-gembala ini bisa mengabuse kita, menyalahgunakan otoritas, memanfaatkan kita. Nah itu yang ngerinya saudara. Makanya gembala manusia ini tidak cukup untuk menggambarkan siapa itu Yesus gembala yang baik. Coba kita lihat, apa itu gembala manusia? Gembala manusia itu hanya menggembalakan dirinya sendiri. Jadi gembala manusia itu mengendalikan hidup orang lain dengan kekuatan, uang, atau prestasi. Begitu mengerikan ya sebenarnya kalau gembala ini nggak melihat Kristus secara benar, maka kita akan cenderung ke sini saudara. Sebagai pemimpin manusia, bahkan yang terbaik sekalipun selalu terbatas. Kalian akan melihat saya, ini seperti lagi jelek-jelekin diri saya sendiri di sini ya. Tapi gini loh, ini adalah gambaran yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya saudara. Jadi waktu nanti kalian melihat pemimpin kalian ada dosa yang mungkin hari ini gak kelihatan, nanti kalian lihat. Kalian akan segera kecewa kalau kalian mengharapkan sesuatu dari gembala dan mengandalkan mereka. Mereka bisa salah, bisa jatuh dalam egoisme, bahkan bisa menjadi gembala yang menindas. Karena saya punya otoritas, istilahnya gitu ya. Gembala upahan adalah gembala yang memanfaatkan domba-dombanya, bahkan menjual domba untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi waktu zaman dulu di Yahudi, mereka itu gembala-gembala itu tadinya tuh gembala yang sesungguhnya yang baik. Tapi berjalannya waktu, orang Yahudi itu mengalami peperangan, bangsa lawan bangsa dan segala macam. Akhirnya domba-domba ini itu nggak punya gembala. Gitu. Akhirnya mereka menyewa gembala-gembala upahan. Nah, yang bahaya gembala-gembala upahan ini, mereka itu masuk menggembalakan domba dengan cara menjual domba supaya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah, ini adalah gambaran-gambaran di Perjanjian Lama bahwa ternyata gembala manusia ini nggak cukup. Kita membutuhkan gembala yang lebih dari sekedar gembala manusia. Jadi kalau kalian mengharapkan gembala yang sempurna, gak akan ada di dunia ini. Makanya banyak orang keluar masuk gereja. Gak cuman itulah, dalam keseharian kita di tempat kerja pun gak ada leader yang sempurna kok saudara. Tuh. Oke. Nah, kenapa Yesus menggambarkan dirinya adalah gembala yang baik? Kita mau lihat ya di sebentar. Di Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Saya enggak ini di sini saya bacain aja. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi saudara, gembala yang baik itu adalah gambaran Kristus. Nah, apa sih gimana sih gembala yang baik itu? Kalau gembala yang baik itu dia mengenal suara domba-dombanya. Gitu. Jadi domba kan kelihatannya sama ya. Tapi kalau gembala yang baik itu dia tahu loh. Setiap domba itu punya karakteristik dan gembala mengenal domba-dombanya. Itu adalah gambaran Kristus yang mengenal kita secara detail. Gak seperti kita. Kita mungkin bisa lupa. Tapi Kristus even satu rambut kita itu terhitung loh di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi dan waktu domba-dombanya dibawa keluar, jadi kalau kita berpikir domba itu bisa berjalan sendiri, salah saudara. Ternyata penggembalaan domba itu adalah gembala itu berjalan di depan domba. Kalau kita kan pikirnya kayak bebek gitu ya, bebek kan di depan gitu, terus yang ini bebeknya di belakang. Kalau gembala tuh beda saudara. Gembala itu di depan domba-dombanya, tetapi domba-dombanya di belakang gembalanya. Jadi apa artinya saudara? Artinya kita domba-domba yang bodoh ini yang gak tahu jalan ini hanya perlu mengikuti gembala aja. Karena sebenarnya yang sudah buka jalan itu adalah Yesus sendiri saudara. Saya ada satu video yang menggambarkan bahwa
Bagaimana sebenarnya apa yang dibilangin Alkitab di sini? Bahwa domba-domba itu mengenal gembala dan gembala mengenal domba-dombanya. Itu begitu real di dalam kenyataannya memang domba-domba itu hanya mendengar gembalanya. Jadi domba-domba itu sifatnya di antara yang jelek, tapi ada satu kelebihan. Dia hanya mendengar gembalanya. Ini yang luar biasa. Kita lihat videonya ya. Ini yang bukan gembalanya nih. One more time. Nggak ada yang mendengar. Ini orang kedua. Nah, ini gembala yang real. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. They are coming. This is nice. God, this is amazing. One more. Was that cool or what? You will never have the same again. Tuh, lalu dia mengikuti gembalanya, lihat. Saudara, saya sangat diberkati banget. Karena gini loh saudara, ternyata waktu kita bisa meresponi suara dia, berarti kalian adalah domba loh. Hanya domba yang mendengar suara gembalanya. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wow. Bukankah ini kabar baik saudara? Kalau kita bisa meresponi panggilan Tuhan, itu sebabkan karena kita itu domba-dombanya. Dan apa janji Tuhan? Domba-dombaku tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi kehidupan domba itu tergantung dari tangan gembala. Itu makanya kenapa dia menggambarkan kita domba dan dia gembala. Tapi bayangkan kalau dia menggambarkan dia adalah raja, saudara. Raja tuh gak akan mati buat kita. Kalau kalian lihat cerita di Alkitab, raja itu hanya menyuruh tentaranya atau prajuritnya untuk berperang. Yang mati siapa? Prajuritnya. Tapi kenapa dia menggambarkan dirinya sebagai gembala? Karena gembala, waktu ada bahaya, bukan domba yang turun, tapi siapa? Gembala. Makanya di Mazmur 23 ada ayat apa? Gada dan tongkat itu yang menghibur aku. Luar biasa ya. Makanya kenapa dia menggambarkan dirinya sebagai gembala bukan raja. Kalau Yesus datang sebagai raja kita habis saudara. Kita itu cuma suruhan sebenarnya posisinya ya. Dan nanti kalau ada bahaya ya kita duluan yang maju. Rajanya sih tinggal ngeprok aja di belakang gitu. Jadi itu makanya kenapa dia menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik gitu. Jadi bisa lihat ya perbedaannya. Mengapa dia menggambarkan dirinya sebagai gembala. Oke. Dalam Yehezkiel 34 ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Dan dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow saudara, jadi benar kan? Makanya kenapa gembala itu jalan di depan. Karena kalau ada apa-apa dari depan, dia duluan yang kena saudara, bukan dombanya.
Dombanya itu hanya mengikuti dari belakang. Bukankah kita juga kayak gitu, saudara? Kita pikir kita bisa cari jalan kita sendiri. Kita pikir kita yang di depan. Kita cari Tuhan, kita cari jalan hidup kita sendiri. Kita suka-sukanya kita maunya gimana. Terus kita pikir Tuhan dari belakang gitu kan. Kanan, kiri, enggak saudara. Tuhan tuh ternyata enggak kayak gitu. Kalau konsepnya seperti itu, itulah agama namanya. Agama itu kita yang mencari Tuhan. Tapi Injil bilang apa? Tuhan yang mencari kita loh. Jadi waktu dombanya tersesat saudara, biarpun Yesus ada di depan, waktu dia lihat ada domba yang jatuh, dia balik, dia ambil kembali domba yang hilang. Yang perumpamaan domba yang hilang itu ingat kan? Dari 99 satu hilang dia cari loh. Makanya meskipun dia di depan, tapi dia tahu ada gembala yang tersesat apa enggak. Gitu. Nah seringkali kita gitu, kita mau cari jalan sendiri kayak bebek ya. Kalau bebek kan di depan tuh, kita mau cari kebenaran sendiri gitu. Seakan-akan kita bisa cari Tuhan. Padahal ternyata enggak, perumpamannya adalah dia yang di depan, kita tinggal ngikutin. Sebenarnya mudah gak sih ikut Tuhan? Kalau Tuhan udah di depan, sebenarnya kita tinggal ikutin aja. Tapi masalahnya kita itu domba yang nakal, yang bodoh, yang pengen jalan kita sendiri. Kita sering ke kanan, kita sering ke kiri, terus tiba-tiba ada yang menarik di kanan, kita ikut ke kanan gitu kan. Sampai Tuhan harus balik lagi, ditarik lagi pakai tongkatnya itu loh, pakai tongkat, kembali gitu kan. Terus Tuhan jalan lagi, kita ke kiri, ditarik lagi. Nah itulah kita, suka nakal. Tapi waktu domba di tangan gembala, sebenarnya hidup kita aman loh saudara. Gak ada yang perlu kita takutin. Karena kehidupan domba itu tergantung dari gembalanya. Jadi sebenarnya kita orang Kristen, enak bener hidupnya. Meskipun kita harus melewati lembah kekelaman, mengalami kesulitan, sebenarnya kita tuh hanya masalah POV kita loh saudara. Kesulitan itu sebenarnya kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk apa? Menguji hati kita, apa hati kita masih ada Allah-Allah lain di dalam hidup kita. Itu artinya saudara. Oke, kita mau lihat ya. Dalam Filipi 2 ayat 4, apa sih yang membedakan gembala manusia dengan gembala yang lain? Oke, ini tadi sebentar. Nah. Oke. Jadi Yesus itu saudara, karena melambangkan dia, kenapa dia melambangkan dirinya sebagai gembala? Bayangkan ya, dia itu adalah sebenarnya kan dia Tuhan. Tuhan itu harusnya kan kalau bisa milih, dia pengennya keluarnya jadi raja dong. Tapi dia memilih gembala. Karena apa? Karena dia ingin menolong kita, dia menurunkan dirinya sendiri. Dalam Filipi 2:6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa saudara? Dia itu harusnya suci, kudus, tapi dia rela jadi gembala. Kamu tahu gak saudara? Gembala itu tiap hari megangin domba. Dan dalam budaya Yahudi waktu itu, gembala itu gak boleh masuk ke dalam sinagog. Kenapa? Karena dia pegang domba. Dan domba itu kotor dan najis. Bahkan domba itu jorok saudara. Jadi waktu gembala itu memelihara domba, artinya Yesus itu sedang mau ngomong gini loh. Dia menurunkan dirinya dari yang kudus, dia menurunkan dirinya sebagai gembala yang kotor dan menjadi najis sama seperti kita. Supaya apa? Supaya dia bisa bawa kita ini yang najis dan kotor untuk dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Itu artinya saudara. Jadi waktu dia menggambarkan dirinya, dia sebenarnya lagi mau ngomong gini, aku yang gak jadi gembala. Aku mau turun ke dunia orang berdosa untuk menjadi sama seperti kita. Agar kita bisa diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu artinya saudara. Jadi Filipi 2 ini luar biasa. Dia gak mempertahankan rupa Allah lagi, tapi dia turun menjadi gembala. Makanya dia dibilangin gembala yang baik. Lalu apa yang membedakan dia dengan gembala-gembala manusia? Yang pertama, ia berkorban untuk domba-dombanya. Yaitu apa? Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Gembala lain mungkin melarikan diri saat bahaya datang. Tetapi Yesus justru menghadapi serigala. Saudara, tadi saya bilang, kalau raja dia akan nyuruh pasukannya dulu yang berperang. Dia tinggal keprok aja, kalau semua udah mati ya udah, rajanya gak usah ngapa-ngapain, bener gak? Tapi Yesus menggambarkan gembala, dia di depan. Sedangkan dombanya di belakang. Jadi waktu bahaya datang, sebenarnya dia dulu yang lawan. Dombanya tinggal diem, dibaringkan di padang rumput, diberi makan, tinggal kayak gitu. Itulah gembala yang baik. Yang kedua, ia mengenal kita secara pribadi. Dalam Yohanes 10 ayat 14, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yesus tahu nama kita, luka kita,
kebutuhan kita. Ia bukan gembala yang jauh tetapi dekat. Gembala lain tidak mengenal kita sampai ke dalam hati kita. Saudara, saya nggak tahu saudara pernah nggak menjumpai dia secara pribadi. Dalam arti begini, bukan hanya di gereja engkau dikasih pengajaran, bukan hanya di gereja engkau tahu Yesus, tapi pernahkah saudara mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan? Karena ini menurut saya penting banget. Saudara, saya mau cerita sedikit bagaimana Tuhan mengenal saya pribadi. Maksudnya saya tuh sampai amazed ya. Kita kan sering gini loh, datang kepada Tuhan waktu kita lagi susah, bener gak sih? Waktu kita lagi ada masalah, kita nangis di hadapan Tuhan. Seakan-akan kayak, Tuhan lu denger gak sih? Lu kenal gua gak sih? Lu tahu gak sih penderitaan hidupku? Kita kan sering datang kepada Tuhan waktu kita sedih, bener gak? Tapi waktu kita senang kita jarang gitu kan untuk datang kepada Tuhan. Saudara, saya pernah waktu saya ingat, saya waktu hamil anak pertama saya waktu hamil anak pertama tuh saya pengen banget makan durian. Kenapa saya cerita ini? Karena saya mau kasih tahu bahwa gini, ternyata Allah yang saya sembah itu mengenal saya secara pribadi gitu. Nah, waktu itu saya pengen banget ngidam durian, saya bilang sama suami saya, aku pengen banget makan durian. Terus dia bilang gini, mana boleh orang lagi lagi hamil makan durian, dia bilangnya gitu kan. Ya udah deh, mungkin saya pikir suami saya nggak mau kasih, ya udah nggak mau beliin dah gitu kan. Taunya malam itu juga tiba-tiba pegawai di kantor telepon ke suami saya, terus dia bilang gini, Pak, saya ke rumah ya, saya habis dari luar kota, saya mau bawa duren katanya gitu. Terus, saya bilang, kok bisa tiba-tiba dia telepon khusus dari luar kota untuk bawa duren gitu doang gitu. Akhirnya udah malam itu dia bawa 1 box besar saudara, 1 box isinya mungkin ada 10. Itu benar-benar duren. Jadi out of nowhere tiba-tiba ada orang datang bawa duren. Di situ saya baru gini, ini bukan hal yang masalah loh, maksudnya gini, hal yang tentang kesenangan kita yang bukan masalah yang kita gak perlu nangis-nangis aja Tuhan tahu. Tuhan mengenal pribadi kita tuh sampai seperti itu. Jangankan tangisan, cuman kesenangan kita sedikit aja, sebenarnya Tuhan tahu kok. Cuma masalahnya kesenangan kita itu sering membawa kebinasaan buat kita. Makanya dia sering gak kasih. Tapi waktu pas saya lagi, waktu saya ngalamin ini, saya langsung pikir gini, gila ya. Kok Tuhan bisa ngerti sampai cuman urusan yang gak penting aja gitu ya. Menurut saya itu gak terlalu penting, saya gak sampai nangis-nangis kok minta duren gitu. Tapi kok dia ngerti, dia mengenal domba-domba dia mengenal hal-hal yang hal-hal yang menurut saya itu gak penting, tapi dia kayak menunjukin aku peduli loh sama kamu. Meskipun suami kamu gak peduli. Istilahnya suami saya kan gak mau kasih kan. Cuma kayak buat saya pribadi ya, itu seperti ada gini, Tuhan mengerti loh keinginan kita. Keinginan saya pribadi jauh melebihi suami kamu. Orang yang terdekat kita. Wow, betapa ini kabar baik. Nah makanya saudara, Injil jangan cuma sampai di kepala, jangan cuma sampai kita tahu, dengerin aja di sini. Tapi coba deh renungin dari hal-hal kecil yang mungkin kita gak sadar dalam keseharian kita bahwa Tuhan itu sebegitu pedulinya. Sering gak sih kita dihindarkan dari mara bahaya? Mungkin sering, cuma kita gak sadar. Sering kali kita gini loh, aduh baru 15 menit yang lalu aku lewat situ, taunya ada kejadian tepat itu. Coba deh renungin. Bukankah itu salah satu pemeliharaan Tuhan? Bukankah itu salah satu begitu dia mengenal kita pribadi? Coba renungin. Mungkin abis pulang dari sini kita mulai sensing sesuatu hal yang kecil-kecil kita kumpulin itu kita pikir Yesus itu datang dengan yang seperti khotbahnya Glenn kemarin ya, seperti halilintar atau seperti badai yang besar. Ternyata Tuhan cuma datang dalam bentuk angin sepoi-sepoi. Yang kadang-kadang kita nggak mengerti, tapi itu sifatnya pribadi. Makanya dia tuh mengenal kita sampai sebegitunya, lebih dari orang terdekat kita. Coba alami, biar Injil itu merasuk di hati, nggak cuma di pengetahuan kita. Itu saudara. Yang ketiga, ia memimpin dengan keadilan dan kasih. Ia memelihara yang lemah, mengobati yang sakit, mencari yang hilang. Ia akan memimpin kita sampai ke padang rumput kekal, yaitu kehidupan yang penuh damai di dalam kerajaan Allah. Tetapi di dalam dunia ini kita sering menemukan gembala lain yang terkadang pilih kasih dan tidak adil. Yesus adalah gembala sejati sebenarnya yang kita butuhkan saudara. Kenapa Yesus memilih gembala sebagai gambarannya? Bukan sebagai raja. Karena raja tidak memberikan nyawanya kepada musuhnya. Namun gembala, Yesus memberikan nyawanya bagi kita saudara. Dalam Mazmur 23 ayat 1.
Kita mau lihat satu ilustrasi dulu ya sebelum masuk ke sini. Saya suka banget sama ilustrasi ini karena buat saya ini menyentuh personal saya. Saya nggak tahu waktu kalian melihat ini, gambar ini, buat saya ini, saya menganggap diri saya domba itu yang bodoh gitu. Kalau kita sering sekolah minggu kita tahu ada satu domba yang hilang di antara 99 kawanan. Dan saya merasa satu itu saya. Jadi waktu saya lihat gambar ini, bagaimana Kristus itu datang mengambil saya dari lumpur dosa yang harusnya saya nggak layak, saya tersesat, bahkan dulunya saya sering marah-marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan ini dan itu? Tapi Tuhan mengembalikan saya. Dan saya waktu saya melihat gambar ini saya selalu terenyuh. Karena apa? Karena kita tuh yang tadinya nggak layak, kotor dan najis. Tapi dia mau dibikin najis loh sama saya. Harusnya dia itu Allah yang kudus. Tapi dia mau jadi gembala dan jadi kotor buat kita semua saudara. Buat saya nih gambar ini melambangkan segalanya. Dia Bapa yang baik, dia gembala yang baik, dia teman, dia sahabat, dia Tuhan. Bahkan dia segalanya buat saya. Buat saya it touch me so personal gitu gambar ini. Tuh. Inilah gembala yang baik. Dalam Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud menulis tentang gembala di Mazmur 23. Dan saya akan bahas ayat 1 dan ayat 4. Menurut saya ini luar biasa. Di Mazmur 23 Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah saudara, di dalam bahasa Inggrisnya, The Lord is my shepherd, I shall not want. Nah saudara, ini ada mistranslation kalau menurut saya. Karena gini, di bahasa Indonesia, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seakan-akan ini hanya menunjukkan bahwa gini loh, Tuhan tuh sebagai pemelihara hidup kita aja. Betul gak? Cuma sebagai gini, oh waktu saya gak ada makan, dia kasih makan. Gak ada duit, dia kasih duit gitu. Seakan-akan kayak begitu. Tapi dalam bahasa Inggris ini lebih jelas. I shall not want. Artinya apa? Saya gak kepengen apa-apa. Beda banget ya artinya ya. Jadi di sini Tuhan tuh mau ngomong apa sih? Jadi waktu Daud bilang Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah pernyataan Tuhan bahwa gembala itu bukan cuma sekedar pemelihara hidup kita. Tapi dia punya hubungan dengan kita. Jadi waktu Daud bilang Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah pernyataan bahwa Tuhan itu punya relasi yang pribadi dengan kita yang tadi seperti saya ceritakan. Dan dia merindukan hubungan pribadi dan intim dengan kita. Itu artinya waktu Daud bilang Tuhan adalah gembalaku. Waktu kita pernah merasakan rasanya susah, baru kita bisa ngerti bagaimana dia adalah gembala yang baik buat kita saudara. Yang kedua adalah takkan kekurangan aku. Apa artinya? Jadi bukan karena kita gak makan terus dikasih makan, bukan hanya itu gitu. I shall not want artinya saya gak pengen apa-apa lagi. Jadi Kristus itu cukup buat saya. Kepuasan dan kecukupan dalam pribadi Allah. Jadi Daud mau ngomong bahwa saya gak kepengen apa-apa lagi. Semua yang ada di dunia ini sudah saya anggap sampah istilahnya gitu. Yang saya perlu hanya Kristus. Dan Allah cukup. Seringkali kita datang ke gereja bukan karena kita butuh Yesus kok. Seringkali kita berpikir kita datang ke gereja. Supaya apa? Supaya bisnis saya lancar. Seringkali kita ke gereja supaya apa? Supaya kita nggak ngerasa bersalah atas dosa-dosa kita buat dari Senin sampai Sabtu. Betapa banyak gereja yang mengajarkan itu. Betapa banyak pemahaman agama yang mengajarkan kita itu. Padahal yang kita butuhkan bukan itu semua. Yang kita butuhkan hanya Dia secara pribadi. Bagaimana kecukupan Kristus memenuhi hidup kita. Sehingga kita bisa bilang, I shall not want. Aku gak pengen apa-apa lagi Tuhan. Engkau cukup bagiku. Masalah boleh ada, penderitaan, pergumulan boleh ada. Tapi bagiku Kristus cukup untuk memenuhi semua kebutuhan aku. Itu artinya, Yesus itu adalah jawaban bagi setiap masalah-masalah kita. Karena sebenarnya keinginan-keinginan kita itu adalah dosa-dosa kita, saudara. Itu artinya. Oke. Jadi hanya ketika Tuhan menjadi gembala kita, baru kita bisa berkata, aku tidak kekurangan apapun. Gitu. Nah, manusia tuh selalu mencari gembala lain, uang, karir, relasi, prestasi. Dan gembala-gembala ini menjanjikan akan memberikan rasa aman, tapi ujungnya mengecewakan. Gitu. Nah, saudara di dalam Mazmur 23 ayat 4, kita mau baca lagi.
Kalau Tuhan gembala kita tidak lagi harus mengendalikan segalanya sendiri. Kita bebas dari rasa takut, tidak cukup karena gembala yang baik tahu persis apa yang kita butuhkan dan akan memelihara kita. Kita lihat dalam Mazmur 23 ayat 4. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah saudara, saya mau kasih lihat satu gambar, gada dan tongkat. Apa sih maksudnya gada dan tongkat ini? Nah ini saudara, gada ini yang sebelah kanan, kiri, yang rod gitu. Nah tongkat itu yang sebelah kanan, yang staff gitu. Nah rod ini digunakan waktu ada bahaya datang. Waktu ada serangan dari serigala, macan dan segala macam mau serang domba, gembala itu akan mengeluarkan gadanya. Nah gada ini yang akan menghancurkan musuh gitu. Nah sedangkan tongkat itu adalah yang Tuhan pakai untuk waktu si domba itu tersesat. Dia akan cangkokkan bagian lengkungannya kepada leher domba dan dia menarik domba itu kembali. Jadi yang satu untuk memukul bahaya, yang satu adalah untuk menarik gembala untuk kembali gitu. Oke, jadi arti yang sesudahnya gada itu melambangkan apa sih? Gada melambangkan kuasa Allah yang melindungi kita dari musuh terbesar yaitu dosa, maut, dan iblis. Artinya kita bisa berjalan di lembah kekelaman tanpa takut sebab Allah bertindak sebagai pelindung yang aktif. Nah saudara, tahukah saudara kita ini ya kadang-kadang takut waktu kita mikir tentang gadanya Tuhan, benar gak sih? Kita kadang-kadang takut untuk dihajar sama Tuhan, betul gak? Didikannya dia tuh kadang menakutkan. Saya tuh pernah ngalamin banyak masalah saudara di dalam pernikahan saya. Saya pernah terjerat hutang yang lumayan besar. Tapi saya baru tahu kenapa Tuhan izinkan saya mengalami itu hari ini saudara. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan sedang menyingkapkan berhala hati saya yang besar saudara. Tanpa saya melalui masalah, saya gak mengerti betapa saya nempel hatinya dengan duit. Gitu. Nah jadi saudara, gada kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Bukan karena dia benci kita saudara. Bukan karena dia gak sayang sama kita. Tapi apa? Tapi dia mau menyingkapkan siapa sih sebenarnya Tuhan kita yang sesungguhnya. Siapa sebenarnya kita yang sesungguhnya. Betapa bobroknya kita, betapa bodohnya kita gampang terdistract sama sesuatu yang bukan Tuhan. Jadi waktu kita kena masalah, coba deh pikirin dulu. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih ada berhala apa dalam hati kita yang Tuhan mau berperkara? Selama saya kena masalah saudara, saya baru tahu justru lewat masalah itu saya bisa berkata sama Tuhan, di dalam kekuranganku maka kuasamu sempurna. Waktu saya ngalamin masalah saudara dalam 10 tahun itu, akhirnya saya dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, saya merasa saya masih kuat ngatasi masalah saya. Saya masih merasa saya masih bisa. Saya masih merasa gini, oke Tuhan aku masih bisa. Aku pegang komsel, aku pegang pelayanan, aku pimpin ini, pimpin itu. Saya masih melayani waktu itu. Tahun pertama, tahun kedua masalah itu tetap datang. Karena hutang piutang jadi itu kan berbunga-bunga kan. Tahun pertama, kedua, ketiga, sampai tahun ke-10 akhirnya saya give up. Selama 10 tahun ternyata saya baru tahu kenapa Tuhan izinkan terjadi. Karena saya merasa saya masih bisa. Karena saya merasa saya pegang semua apa yang saya pegang hari itu. Saya masih tegak berdiri dan saya ngerasa aku pasti bisa, aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Saya memakai kekuatan saya sendiri. Tapi di tahun ke-10 saya bilang, Tuhan aku udah gak sanggup lagi. Karena semakin besar masalahnya. Dan saya tahu, saya tuh udah dalam hati gini, marah sama Tuhan. Tuhan, aku udah gak sanggup setelah tahun ke-10 ya. Berarti apa artinya? Saya tuh degil banget saudara. Coba kalau 1 tahun pertama saya menyerah, mungkin gak akan terjadi 10 tahun. Tapi betapa degilnya hati saya merasa saya bisa. Sampai Tuhan perlu waktu 10 tahun. Untuk apa? Untuk membalikkan hati saya. Sebenarnya yang dia mau bukan masalah ekonomi saya. Yang dia mau hati saya. Tapi seringkali kita itu pegang kekuatan kita sendiri saudara. Sehingga kita gak ngerti. Gak hidup dalam pertobatan bahwa kamu itu gak mampu. Kamu itu sombong. Makanya 10 tahun harus kamu lewati. Untuk apa? Untuk mengakui bahwa Tuhan aku gak bisa lagi. Aku berserah, aku gak tahu lagi gimana cara menyelesaikan masalahku. Di situ titik itu saya bilang, aku gak mau apa-apa Tuhan. Saya lepasin pelayanan di tahun ke-10. Saya lepasin semua. Komsel, pelayanan, bahkan saya gak mau ke gereja lagi. Saya pikir, mampuslah saya. Tuhan gak akan berkenan sama saya. Dulu saya pemahamannya masih kayak gitu tuh. Dengan saya melepaskan ini semua, saya pikir Tuhan udah gak peduli lagi sama saya. Yaudah sekalian aja gitu loh. Terus saya sambil nantang Tuhan juga, coba sebenarnya Tuhan ada gak sih? Tuhan peduli gak sih sama saya gitu? Hebat ya.
udah marah-marah terus ngetes Tuhan lagi. Jangan diikutin, makanya cepat-cepat bertobat aja. Kalau kita tahu ada berhala, cepat-cepat bertobat. Jangan kayak saya 10 tahun gitu untuk mereveal berhala yang sesungguhnya. Nah, di tahun ke-10 waktu saya melepaskan itu, justru disitulah titik pemulihan saya, saudara. Waktu saya merasa, saya bilang, Tuhan saya gak mampu lagi. Saya marah waktu itu dan saya bilang, Tuhan mau jadi apa hidup saya, terserahlah. Akhirnya saya berserah sama suami saya udah cuma bilang ya udah mau sampai di penjara deh, udah sampai titik itu. Tapi justru di tahun ke-10 itu tiba-tiba saya karena waktu itu saya terjerat utang yang banyak, akhirnya saya jadi agent properti sempet gitu ya. Nah di tahun itu tiba-tiba masalah saya selesai dalam 1 tahun. Tuhan mengembalikan semua dan menyelesaikan masalah di tengah saya nggak pelayanan, saya nggak pimpin komsel, bahkan saya sedikit menghujat Tuhan gitu ya. Maksudnya kayak marah sama Tuhan gitu. Tapi kok di situ justru saya menemukan kekuatan Tuhan yang sejati. Saya menemukan bahwa ini semua yang saya tahu tentang Tuhan itu semua saya anggap sampah. Karena apa? Karena ternyata Tuhan itu gak pernah lepasin kita. Kita gak perlu menjadi kuat. Kita hanya perlu mengakui kekuatan Tuhan. Dan kita cuma perlu bilang gini, Tuhan aku berserah sama Engkau. Aku tahu aku gak bisa mengendalikan hidupku sendiri. Aku tahu kekuatanku gak seberapa, aku butuh Engkau. Saya pikir Tuhan akan marah waktu saya bilang kayak gitu. Ternyata justru di situ Tuhan menolong saya. Ternyata Tuhan mau bilang, Kathy kamu tuh gak bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Kamu perlu kasih karunia aku. Kamu perlu aku. Selama ini ya kamu paham tentang aku hanya berkat-berkatku. Yang kamu cari daripadaku hanya breakthrough keuangan. Yang kamu cari daripadaku hanya apa? Kesehatan. Kamu tuh melayani aku cuma transaksional. Kamu cuma pengen kepuasan batin kamu. Karena kamu pikir dengan melayani aku, kamu dipuaskan. Karena sebenarnya saya mencari sesuatu di balik fasilitasnya Tuhan, berkat Tuhan yang saya cari. Saya tidak mencari Tuhan sebagai pribadinya yang saya butuhkan. Saya pikir saya hidupnya benar. Saya pikir dengan melayani Tuhan, saya akan baik-baik saja. Tapi ternyata kebalik saudara. Justru di saat saya melepaskan kekuatan saya surrender Tuhan, aku gak tahu lagi mau matilah hidupku. Justru di situ Tuhan turun tangan. Di situ tahun itu, semua masalah saya langsung dibalikin sama Tuhan. Ini gak perlu dicontoh ya saudara ya. Saya cuma cerita bahwa gini, seringkali gada itu menyakitkan. Tapi saudara, lewat gada saya baru mengenal kasih karunia yang sejati. Saya baru mengenal pribadinya. Hari itu saya berkeluh kesah 10 tahun saya menjalani itu, saya penuh dengan tangisan. Tapi hari ini waktu saya flashback kembali, saya merasa bersyukur saya pernah dididik oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan lebih penting hati saya daripada kebinasaan saya. Itu saudara. Mazmur 23 ayat 4. Tongkat adalah lambang bimbingan dan kedekatan. Tongkat biasanya lebih panjang, ujungnya melengkung, dipakai gembala untuk menarik domba yang tersesat atau terjebak di semak. Kalau gada memukul lawan, kalau tongkat saudara itu bicara tentang bimbingan dan kasih dia kepada kita saudara. Bagaimana dia akan dengan lembut mengasihi kita. Ini sebagai simbol bimbingan lembut Allah menuntun langkah kita, menarik kita kembali saat melenceng dan berjalan dekat dengan kita. Tongkat menegaskan bahwa Allah tidak hanya kuat melawan musuh, tetapi juga dekat dan penuh kasih dalam menuntun kita. Jadi dua alat ini, yang satu menghajar, yang satu membimbing. Jadi dia gak melepaskan kita saudara. Gitu. Jadi menariknya, sebentar ya saya kasih lihat. Jadi kombinasi gada dan tongkat inilah yang benar-benar menghibur kita. Kenapa sih Mazmur Daud sampai bilang gadamu dan tongkatlah itu yang menghibur aku. Karena ternyata kalau cuman gada saja ya, Allah kuat tapi terasa jauh dan keras. Tapi dia menunjukkan juga tongkat. Kalau hanya tongkat saja Allah lembut tapi mungkin tampak lemah menghadapi musuh. Tetapi kalau bersama-sama gada dan tongkat artinya apa? Menggambarkan Allah yang kuat sekaligus penuh kasih, perkasa sekaligus lembut. Itulah sebabnya orang percaya bisa berkata, aku tidak takut bahaya. Jadi waktu ada musuh dia kuat. Waktu juga kita butuh kasih dia juga Allah yang pengasih saudara. Jadi Yesus itu paket lengkap saudara. Dialah yang pelindung kita, dialah gembala yang baik.
Jadi gada dan tongkat dalam Mazmur 23 melambangkan perlindungan Allah yang berkuasa dan bimbingan Allah yang penuh kasih. Keduanya meneguhkan hati orang percaya bahwa bahkan di lembah tergelap sekalipun Allah hadir untuk menjaga dan menuntun kita. Gitu. Saudara, saya ada satu lagu yang saya suka banget dalam Mazmur 23. Lagu ini buat saya touch me personally. Karena waktu saya ngalamin banyak hal dalam hidup ini, saya nggak tahu mungkin teman-teman di sini juga lagi mengalami pergumulan yang sama. Tapi lagu ini buat saya sangat memberkati. Kalau ada yang tahu, ini lagu lama, kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagu ini judulnya Tuhan Adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, saya senang banget Yohanes 10. Dia bilang apa, saudara? Dia berjanji sama kita bahwa Dia yang memegang kita, saudara. Dalam Yohanes 10 ayat 27, mungkin ini gak ada di slide, tapi Tuhan menjamin kehidupan kita sampai selama-lamanya. Bahkan sampai akhir hidup kita, saudara. Bahwa Dia yang memegang hidup kita. Dia gak mungkin melepas kita. Dia yang memegang kehidupan kita. Kalau Dia yang pegang, gak mungkin dilepas sama Dia tuh. Saya mau buka di dalam Yohanes 10 ayat 27. Gak ada di slide, cuma saya kayak pengen bagiin. Bentar ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka.
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bukankah ini kabar baik, saudara? Sejelek-jeleknya kita, seburuk-buruknya kita, saudara, tapi Dia berjanji siapapun gak bisa merebut kita dari tangan Dia. Bukankah ini satu penghiburan buat kita, saudara? Dan yang kabar baiknya malam hari ini, Yesus yang adalah Raja rela menurunkan posisinya, menggambarkan dirinya sebagai gembala. Gembala yang setiap hari bersama dengan dombanya, mendengar setiap keluhan domba-dombanya, menjalin hubungan, memelihara domba-dombanya dan tinggal bersama dengan dombanya. Sang gembala menggendong pulang domba-dombanya yang tersesat, yang lemah dan tak berdaya, yang penuh dengan beban dan kotoran. Tapi gembala tetap menggendongnya dengan sukacita, bahkan rela menjadi najis agar dombanya tidak tersesat. Gembala agung yang bahkan memberikan perlindungan bagi domba-dombanya dari segala macam ancaman dan ketakutan akan serangan dari luar dan dari banyak bahaya yang lainnya. Dia gembala yang menyediakan ketenangan di saat domba-dombanya panik. Bahkan dia membaringkan domba-dombanya di rumput yang hijau. Gembala yang menuntun jalan domba-dombanya di depan. Walau kadang domba-dombanya terjatuh, dia kembali mencari, menemukannya dan menggendongnya kembali. Yesus gembala, tapi juga pernah menjadi domba, saudara. Inilah yang menjadi kabar baik bagi kita, saudara. Jesus is the only shepherd who knows what it's like to be a sheep. Yesus adalah satu-satunya gembala yang tahu bagaimana rasanya menjadi domba. Saudara, inilah gambaran yang paling mulia. Waktu kita melihat cuman gada dan tongkat, kita akan cenderung takut dan frustrasi. Bagaimana kita domba yang bodoh bisa mencari jalan? Tapi saudara, ini kabar baiknya. Mengapa Yesus disebut anak domba Allah? Karena dia bukan hanya jadi gembala, tapi dia turun untuk mengalami bagaimana menjadi domba. Dan dia adalah satu-satunya gembala yang tahu bagaimana rasanya menjadi domba. Yesus bukan hanya gembala yang memimpin, melindungi dan memberi makan, tetapi ia juga masuk ke dalam pengalaman menjadi domba. Makanya ia disebut anak domba Allah. Wow. Dia mengerti semua penderitaan kita. Semua domba punya pengalaman kesulitan, punya pengalaman ketakutan, penderitaan, dan Yesus sebagai gembala sejati memahami itu secara pribadi. Karena apa, saudara? Sang gembala agung mengalami dan merasakan setiap penderitaan yang kita alami. Turut merasakan betapa susahnya hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Bahkan dia hidup jauh lebih menderita daripada kesulitan-kesulitan kita. Yesus sang anak Allah menjalani kehidupan seperti domba. Namun dia tidak berdosa. Bahkan sang anak domba Allah menggantikan kita domba yang bodoh ini. Agar kita yang bodoh ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Bukankah ini kabar baik, saudara? Kita yang bodoh ditukar, diangkat menjadi anak-anak Allah. Sedangkan dia yang anak Allah rela turun menjadi korban bagi kita. Makanya dia disebut anak domba Allah. Bukankah ini kabar baik buat kita? Yesus bukan gembala yang berjarak, tetapi gembala yang pernah berjalan di jalan domba, bahkan ke dalam lembah kekelaman. Gembala lain bisa mengasihi, tapi tetap terbatas. Namun Yesus berbeda, karena ia mengalami semua kelemahan kita. Bahkan di dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, waktu kita sedih, Tuhan juga tahu rasanya kesedihan kita. Waktu kita menderita, dia turut bersama-sama kita. Di salib, Yesus bukan hanya menyelamatkan domba, tapi benar-benar menggantikan domba. Ia menanggung hukuman
ketakutan dan kematian yang seharusnya menimpa kawanan domba, yaitu kita. Di salib, Yesus rela menjadi najis agar kita domba yang kotor, penuh dengan dosa ini diterima Allah, menerima kekudusan dan perkenanan Allah. Di salib, Yesus ditimpa segala kejahatan kita, yang sering ingin mengambil jalan kita sendiri. Kita yang sering merasa mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Agar kita yang sombong ini dan sok mampu ini menerima pembenaran hanya karena kasih karunia saja. Di dalam Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di salib, Yesus rela diserang oleh segala macam jenis kejahatan yang membahayakan dirinya. Hanya untuk menyelamatkan kita dari segala bentuk bahaya dan kejahatan yang menimpa kita akibat dosa. Di salib, Yesus rela dijadikan jalan bagi kita dengan disiksa bagi kita. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyelamatkan kita, domba-domba yang tersesat ini. Agar kita yang sesat ini menemukan jalan pulang. Di salib, Yesus rela menjalani hidup yang seharusnya kita jalani. Dia menyerap seluruh murka Allah yang seharusnya menjadi bagian kita. Lalu dia mati, menggantikan kita. Saudara, waktu keinginan hati kita gak dikabulkan oleh Tuhan, ketahuilah bahwa itu adalah bentuk proteksi Tuhan dalam hidup kita. Waktu semua yang kita mau, dan kadang kita melihat orang lain, kok dia dikabulkan, aku enggak. Sebenarnya karena kitalah domba-dombanya, saudara. Dia enggak membiarkan kita binasa. Dan dia memastikan keselamatan itu menjadi bagian kita, saudara. Oleh karena itu implikasinya, kita bisa mempercayai dia sepenuhnya. Karena apa? Karena ia mengerti penderitaan kita. Kita menemukan penghiburan. Dan tidak ada rasa sakit atau pergumulan yang asing baginya. Kita bisa mengikut dia dengan tenang. Karena apa? Sebab ia bukan hanya memimpin, tapi sudah lebih dulu berjalan melalui lembah penderitaan itu. Oleh karena itu, kita gak perlu takut, saudara. Karena apa? Karena kita punya gembala yang benar-benar mengerti kita. Amin, saudara. Solus Christus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkau bukan hanya gembala yang baik Tuhan, tapi Engkau juga adalah anak domba Allah yang menggantikan kita, domba-domba yang bodoh ini Tuhan. Domba-domba yang gak mandiri, yang gak tahu jalan pulang. Domba-domba yang sering tersesat Tuhan. Kita sering terdistraksi oleh banyak kesenangan dunia. Hati kita sering lari ke kanan dan ke kiri Tuhan. Karena kita melihat sesuatu yang lebih menarik seakan-akan dari apa yang Engkau punya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami memang gak tahu kebenaran. Karena kami ini gak tahu kebenaran Tuhan. Tapi Engkau mau mati buat kami Tuhan. Bahkan Engkau mengalami pengalaman sebagai domba Tuhan. Agar kita domba-domba yang bodoh ini Tuhan boleh diangkat menjadi anak. Engkau memberikan dirimu sebagai anak domba Allah yang mati bagi kami Tuhan. Dari semua kesesatan kami Tuhan. Dari semua kebenaran yang kami pegang hari-hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami sering mencari jalan kami sendiri. Kami sering hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami ingin mengatur hidup kita sendiri Tuhan. Kami ingin mengendalikan masa depan kita sendiri. Tapi di satu sisi kami tahu kami sebenarnya gak mampu Tuhan. Tuhan, malam hari ini biarlah kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan setiap pergumulan kami Tuhan. Dan kami mau berkata, kami gak sanggup Tuhan untuk jalan sendirian. Tuhan, pimpinlah langkah kami ke depan. Saya gak tahu ada berapa orang di tempat ini yang mungkin lagi mengalami pergumulan atau mengalami lembah kekelaman. Tapi ketahuilah, Sang Gembala ada di depan kita. Dia gak membiarkan kita jalan sendirian. Bahkan dia ada di depan, mendahului kita. Yang kita perlu hanya mengikuti dia.
Jangan pandang kiri dan kanan, karena ini akan mengecewakan kita. Waktu kita terdistraksi dengan hal-hal lain, kita akan gagal fokus kepada Sang Gembala. Tapi waktu kita fokus kepada Sang Gembala, maka hal-hal yang lain ini menjadi tidak bernilai lagi. Malam hari ini biar Tuhan, kami mengembalikan fokus kami untuk melihat kepada Engkau Tuhan. Bukan kepada apa yang dapat Kau berikan, tapi apa yang telah Kau berikan buat hidup kami, yaitu diri-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perbaharui kami terus, kalibrasi hati kami Tuhan, sehingga untuk hari-hari ke depan kami boleh terus dibaharui Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus mengingatkan, menghibur bahwa Engkau Allah yang peduli bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.